apa kabar teman-teman semuanya? Semangat sehat dan semoga tetap ceria ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semangat ya teman-teman untuk menyimak materi baru hari ini. Nah, sebelum itu Miss Mega mau sapa-sapa dulu nih dari kelas 2A ya, kelas 2 Zubair. Ada Kansa, ada Abias, lalu di kelas Abdurrahman ada Alvan, ada Abian ya. Semoga semuanya sehat ya. Dan di kelas 2C Toha ada Juna, ada Dia. Salam kenal ya. Di kelas 2D Usama ada Fatih, ada Dava ya. Semoga teman-teman yang Miss Mega sebutkan dan teman-teman yang tidak disebutkan tetap sehat, tetap semangat dan ceria selalu ya pembelajaran daring di rumah. Oke teman-teman, selanjutnya kita sebelum memulai materi kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita akan mulai doa sebelum belajar. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita berdoa ya teman-teman ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah pahamkan teman-teman ya. Amin. Nah, teman-teman, untuk tema kita di pekan sekarang yaitu hidup rukun di rumah. Nah, contoh untuk hidup rukun di rumah kegiatannya meliputi yang pertama bisa bermain bersama adik ya, yang rukun tidak bertengkar ya. Yang kedua makan bersama keluarga ya, makan malam, sarapan itu juga dapat membuat kerukunan hidup di dalam rumah. Yang ketiga membantu orang tua. Teman-teman harus rajin ya bantu orang tua di rumah, bantu pekerjaan yang teman-teman bisa ya, nyapu, ngepel atau cuci piring ya dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saling menyayangi dan menghormati di dalam kehidupan keluarga. Penting banget yaitu saling menyayangi dan menghormati ya. Yang keempat, boleh belajar bersama kakak. Dan yang terakhir, meminjamkan mainan pada adik itu juga dapat membuat kerukunan tercipta di rumah ya. Teman-teman pasti bisa melakukan ini dan mempraktekkan ini. Nah, teman-teman, untuk membuat kerukunan hidup di dalam rumah, nah pastinya seringkali di setiap harinya kita menggunakan kalimat ajakan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu nih pengertian dari kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan ini? Pasti sebelum teman-teman mengenal materi ini, teman-teman sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kita baca pengertian kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak orang lain atau beberapa orang agar melakukan sesuatu yang diminta, yang kita inginkan, ya. Itu kalimat ajakan, mengajak, ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat ajakan biasanya kalimat ajakan menggunakan kata mari, ayo, marilah, atau apalagi yuk, ya, dan lain-lain, ya. Seperti itu teman-teman ciri kalimat ajakan. Selanjutnya, contoh kalimat ajakan yang kita bisa pakai sehari-hari nih, misalnya, ayo adik kita main mobilan bersama. Nah, itu mengajak untuk bermain bersama ya. Nah, misalnya, ayo kakak kita sholat berjamaah. Itu juga bisa untuk kalimat mengajak. Lalu, marilah kita jaga kebersihan di rumah. Itu juga kalimat ajakan ya. Dan yang terakhir misalnya, ayo kita main ke rumah nenek. Itu juga kalimat ajakan dan masih banyak contoh lainnya. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita saksikan dulu yuk kalimat ajakan dalam penggunaannya dalam percakapan ya. Nah misalnya pada contoh video berikut ini. Hai Nas, kamu sedang apa? Siti, aku lagi lihat tanamanku nih, bunganya tumbuh mekar. Wah, bagus ya tanamanmu. Nas, mari kita siram tanamanmu supaya tumbuh subur.
bantu aku menyiram tanamanku? Ayo. Oke. Aisyah, Siti, kalian dari mana? Kita harus itu ambil pot bunga. Iya. Sebelum masuk sekolah, ayo cuci tangan kalian dulu. Oh iya ya, sama kotor ya. Iya. Cuci tangan dulu ya. Yuk, mari. Sudah? Yuk kita masuk ke dalam kelas. Ayo. Aduh, Aisyah kenapa? Ya Allah, kenapa kakinya sakit ya? Sebelah mana? Ini yang sakit. Oh, yuk aku bantu bawa ke Aisyah. Nah, teman-teman, itu tadi ya contoh kalimat ajakan dengan menggunakan percakapan. Nah, selanjutnya misalnya nih, ada contoh gambar. Kalimat ajakan dari gambar seperti yang pertama. Ada anak bawa bola. Kira-kira bagaimana kalimat ajakan yang diucapkan? Ayo, kita main bola di lapangan. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya gambar yang kedua, ada seorang anak mau ngajak ayahnya main. Kira-kira apa yang diucapkan anak ini ya? Ya, misalnya mari ayah kita main bersama. Seperti itu ya. Nanti teman-teman akan berlatih soal ya yang ada di LK masing-masing. Selanjutnya, nah tujuan dari pembelajaran kalimat ajakan, teman-teman dapat mengetahui dulu pengertian kalimat ajakan. Setelah itu, setelah mendengar penjelasan, teman-teman dapat memberikan contoh kalimat ajakan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan sopan dan santun ya. Dan teman-teman juga dapat mengetahui ciri dari kalimat ajakan itu, cirinya seperti apa ya. Selanjutnya, ya, nah teman-teman di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kalimat ajakan ada di surat Ali Imran ayat 104. Nah artinya, dan hendaklah di antara kita ada yang menyeru kepada kebajikan dan berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan itulah orang yang beruntung. Jadi dalam kalimat mengajak sebaiknya teman-teman untuk menyeru kepada kebaikan ya, bukan mengajak yang ke hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ya, dalam pelajaran tadi kita akan belajar kosakata baru. Ada kalimat. Nah, apa itu pengertian kalimat? Kalimat adalah gabungan dua kata atau dalam bentuk lisan dan tulisan sehingga dia punya arti. Jadi beberapa gabungan kata, satu atau lebih ya, itu namanya kalimat, gabungan beberapa kata. Nanti teman-teman akan belajar menuliskan contoh kalimat ajakan yang lain ya. Yang kedua, apa itu ajakan? Ajakan mengandung arti permintaan, anjuran kepada orang yang diajak untuk melakukan sesuatu yang kita pinta ya. Itu namanya ajakan. Nah, arti hidup rukun apa ya hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup dengan saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi satu sama lain. Itu dia kosakata baru kita hari ini di pelajaran bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah teman-teman ya, pelajarannya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan baca rangkuman materi bahasa Indonesia dan ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Selamat belajar teman-teman, lakukan dengan semangat, lakukan dengan hati senang ya. Yuk kita tutup doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih semuanya. Selamat belajar dan sehat selalu. Miss Mega tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.